Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Alvin Syahad Pradana dengan NIM 214-111-303-107 dari kelas 4 HTNB Fakultas Syariah. Oh iya teman-teman, perkembangan pada zaman sekarang itu kan sangat cepat ya. Sebelum kita memulai pembahasan pada kali ini, saya akan mengulik sedikit sejarah tentang pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu kala, yang dimana itu perkembangannya itu sangat pesat pada zaman sekarang. Mulai dari yang paling dasar itu TV tabung, dan sekarang itu menjadi TV LED, dimana tingkat efisien dan tingkat apapun itu menjadi sangat cepat. Dan dimana memori dulu setahu saya itu 128 MB dan sekarang itu menjadi 128 GB. Perkembangan sangat pesat sekali kan teman-teman. Dimana dulu itu perkembangan itu dari 2G menjadi 3G, 4G, dan sekarang 5G. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan masuk ke ranah bab pembahasan, dimana saya akan membandingkan beberapa media yang ada pada zaman sekarang. Salah satunya itu saya akan membandingkan tentang koran dan berita. Yang pertama, koran. Kelebihan koran itu yang pertama itu lebih akurat, dimana beritanya itu akurat, dapat dipercaya, karena dalam penyusunan koran itu terdapat tim-tim yang menyusun dari awal hingga akhir perbaikan ejaan dan berita yang diteklak. Yang kedua, lebih mendalam, dimana dalam sub pembahasan koran itu terdapat berita yang dari awal itu menjelaskan dari hal-hal yang mendasar, lama kelemahan sampai ke akhir itu menjorok, dimana pembahasan itu bagus-bagus sekali. Betul tidak teman-teman? Yang ketiga itu efektif dan efisien, dimana dalam koran itu kita dapat membacanya dimanapun, kita dapat memilihnya dimanapun, kita tidak memerlukan efektivitas dari internet, kita tidak mempunyai data, kita bisa membacanya. Sedangkan kalau yang berbasis internet, kita itu harus menggunakan data atau paketan, ya kan teman-teman? Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kekurangan dari koran. Yang pertama itu tidak real time, dimana produksi koran itu ada batas-batas waktunya, dimana berita yang sedang hangat-hangatnya atau populer di kalangan masyarakat itu tidak bisa langsung diterbitkan oleh pihak produksi dari koran, dimana produksinya itu bisa 2-3 hari dari berita yang populer itu ada. Yang kedua itu biaya yang sedikit mahal ya, bisa dibilang, dimana kita itu harus merogoh kocek yang agak mungkin di kalangan pelajar itu mahal ya teman-teman, dibandingkan dengan internet. Yang ketiga itu tidak ramah lingkungan, dimana koran itu menggunakan pohon untuk membuat korannya itu, dimana saat ini kan kita menghadapi krisis global ya teman-teman. Jadi mungkin dari kelebihan kekurangan koran itu seperti itu ya teman-teman, ada plus dan minusnya teman-teman. Jadi kita itu harus memanfaatkan hal-hal tersebut, tapi kita tidak boleh lupa terhadap orang, ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Twitter, dimana yang pertama saya itu akan membahas tentang kelebihan dari Twitter. Yang pertama itu memudahkan komunikasi di antara 2 orang atau lebih secara langsung. Yang kedua itu berita yang update, dimana berita yang sedang hangat-hangatnya dan viral itu bisa langsung diupdate detik itu juga. Ketiga itu mudah diakses, dimana kalau kita mempunyai data atau paketan, kita bisa mengakses Twitter di mana-mana dan kapan saja yang kita mau teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dari Twitter. Yang pertama itu Twitter itu memiliki batasan karakter, dimana per tweetnya itu karakter membatasi dan hanya 280 karakter per tweetnya. Yang kedua itu tersebarnya berita hoax, dimana kalau kita tidak bisa menyaring berita-berita itu secara mendalam, kita akan terbawa berita hoax dan akan menyebarkan kepada orang-orang yang tidak tahu. Oke, yang ketiga itu Twitter itu hanya berfokus pada hal-hal yang viral pada saat itu dan akan menjadi trending topik di kalangan masyarakat. Tapi Twitter itu tidak membahas berita yang kayak hal-hal receh ya teman-teman. Berarti itu fokusnya ke kekurangannya Twitter itu seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita itu akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari televisi dan YouTube. Yang pertama itu dari televisi. Kelebihan televisi itu yang pertama, kita bisa memilih berita apapun yang kita mau, baik berita, film, ataupun itu. Yang
kedua itu kita mudah menjumpai televisi dimanapun. Kita dapat membeli secara online, dapat membeli secara benteng, di pasar maupun di toko. Yang ketiga itu televisi itu beritanya secara langsung, dimana ketika presenter itu membicarakan secara live, kita itu akan mendengarkan secara langsung dan tidak terjadi hal-hal yang sedikit mungkin yang dibilang itu agak ditunggu ya teman-teman. Selanjutnya itu kekurangan dari televisi. Yang pertama itu mungkin biaya yang agak mahal ya teman-teman, karena pada zaman sekarang itu kan televisi itu canggih ya teman-teman, dari LED. Mungkin perkiraan saya itu harganya itu 2 sampai sekian ya teman-teman harganya. Yang kedua itu televisi itu hanya bergantung pada listrik, dimana kalau kita mau menyalakan televisi kita itu harus membutuhkan listrik. Yaitu televisi itu tidak mudah dibawa kemana-mana. Ya jelas kan teman-teman, televisi itu sangat berat, betul tidak? Dari yang televisi yang saya jelaskan di awal, pada zamannya itu televisi tabung dan sekarang itu televisi LED, tapi itu masih berat teman-teman. Jadi seperti itu kelebihan kekurangan televisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari YouTube. Ayo ikuti teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari YouTube. Yang pertama itu YouTube itu media menyalurkan informasi secara lengkap. Dari YouTube itu kita dapat mencari informasi apapun dan dimanapun kapanpun kita mau. Yang kedua itu media promosi. Di YouTube itu terdapat AdSense, di mana dari orang-orang yang membuat video kita akan dibayar melalui promosi, dan dari orang yang menyalurkan iklan itu mereka dapat memberikan promosi dari dagangan atau jasa mereka terhadap orang-orang yang menonton video tersebut. Yang ketiga itu YouTube itu menjadi sumber penghasilan, atau bisa disebut sekarang itu menjadi pekerjaan pokok ya teman-teman, dari pekerjaan yang lainnya, di mana bayaran maupun hal yang kita peroleh dari nonton iklan, para pembuat video itu mereka akan meraup untung dari video-video yang kalian tonton. Yang keempat ya teman-teman, media menyalurkan bakat, di mana di YouTube itu kita dapat berekspresi mau berkreativitas apapun di YouTube. Oke, selanjutnya kita itu akan membahas tentang kekurangan dari YouTube. Yang pertama itu biaya mahal ya teman-teman. Yang biaya mahal itu data dan marketing, di mana dalam kita menonton video di YouTube itu 1 menitnya itu kira-kira itu hampir menyentuh 500 MB, hampir mau 1 GB ya teman-teman. Itu tergantung dari resolusi yang kita tonton. Yang kedua itu keterbatasan tempat ya teman-teman. Tempat kita kalau kita menaik gunung kita itu terbatas dengan listrik teman-teman, maupun di hutan maupun dimanapun teman-teman. Yang ketiga itu kita tidak bisa mencari berita apapun ataupun informasi yang diberikan oleh YouTube, dimana kita bisa bebas mencari informasi apapun itu, tapi kita itu tidak bisa mencari berita-berita yang mungkin penting bagi kita ataupun tidak bagi kita teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas 3 media yang menurut saya penting dan alasan kenapa saya memilih media tersebut dari pembahasan yang sebelumnya teman-teman. Yang pertama yaitu koran, dimana koran itu kita akan belajar membaca, dimana pada generasi sekarang itu minat baca itu kurang ya teman-teman. Jadi koran itu menurut saya pada zaman sekarang itu penting, dan beritanya itu benar-benar terjadi ya teman-teman, tidak ada uang, tidak ada rekayasa. Itu terdapat penyuting, tim penyuting yang bagus dari tim produksi koran dari awal hingga akhir ya teman-teman. Yang kedua itu televisi ya teman-teman. Televisi, kenapa saya memilih televisi teman-teman? Karena televisi itu mungkin menjadi ajang berkumpul keluarga, dimana televisi itu kita akan setelah orang tua, kakak, adik itu bekerja maupun sekolah, kita itu akan melampiaskan kekesalan kita ataupun keletihan kita terhadap di rumah, dan kita bisa menanggulangi itu dengan menonton TV bersama-sama. Kita akan bercanda ria, kita akan bertukar informasi terhadap ibu, bapak, adik, kakak. Dan selanjutnya itu YouTube. Ya, YouTube itu mungkin pada zaman sekarang itu jadi sangat-sangat penting ya teman-teman, dimana kita bisa menyalurkan bakat dengan kita terhadap itu. Kita dapat mencari rezeki di YouTube, kita dapat mencari informasi yang di YouTube. Tapi di YouTube itu kita harus mencari informasi yang mungkin berguna bagi kita dan berguna bagi kalian umum ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya teman-teman, alasan kenapa saya memilih 3 media yang menurut saya penting teman-teman. Mungkin media yang teman-teman anggap penting itu apa ya teman-teman, dari pembahasan yang sebelumnya teman-teman, atau ada media yang lain teman-teman? Kalian bisa ketik di kolom komentar media-media apa yang kalian sukai teman-teman. Share dan like ya teman-teman, jangan lupa. Sekian dari saya, Alvin Syiar Perdana dengan NIM 214110303 107.
Dan tugas dari literasi media, teman-teman, media itu sangat penting teman-teman. Kita jangan meninggalkan maupun mendahului media teman-teman, karena itu sangat penting bagi kita teman-teman. Like, share, dan komen ya teman-teman. Dadah, bye bye.